Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati calon pengantin. Ada yang sweet tidak? Calon pengantin sweet tidak? Asam guyung itu. Ya, saya ulangi lagi. Yang saya hormati calon pengantin yang Allah kasih sayangi, amin ya Allah, amin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin di sini ada bapak ketua RT atau bapak para pengurus RT, para sesepuh RT, juga ibu-ibu yang hadir di rumah ini bersama-sama, juga anak-anak semuanya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, bukan apa-apa karena namanya tidak pada kenal. Kepada apa ya, Neng ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sata cana bubuka abdi baringanunkeun heula ka pembuka acara. Pak Ustaz, tadi jelas atau saya sebar? Hatunun karena waktosna. Mudah-mudahan jantan Imam Rupina sanes tausiah. Imam ngobrol-ngobrol banyak ngaduakeun sasarangan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidun majid, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, puja-puji serta rasa syukur kita, rasa terima kasih kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak pernah berhenti memberi kita semua kebutuhan kita, memberi kita semua keperluan kita, dan semua modal bekal kita untuk bisa menjalankan, melangsungkan kehidupan kita sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan sampai nanti kita dipanggil pulang menghadap Allah Azza wa Jalla berupa kematian. Oleh karena itu, karena Allah tidak pernah bosan-bosan memberi kita nikmatnya, maka sudah seharusnya kita pun tidak boleh bosan untuk mengucapkan, merasakan, kemudian juga dengan penuh kesadaran selalu untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan sepenuh-penuhnya, dengan semampu yang bisa kita lakukan. Mungkin tadi siang kita baru saja mengucapkan hal yang sama, bersyukur kepada Allah lagi. Belum kehitung berapa jam, jam 1 sekarang jam 8, berarti baru 7 jam. Tadi mengucapin mari bersyukur, sekarang sudah mengucapkan lagi mari bersyukur. Apakah itu berarti kita merasa sudah cukup banyak syukur yang kita panjatkan? Masih sangat belum banyak. Boro-boro banyak, sedikit kita asan kaetan. Kalau ada bisa bahasa Sunda tuh, ada orang tuh kan, ada anu bodoh, anu pinter, kata orang Sunda mah, itu bodoh-bodoh acan. Artinya apa? Untuk sampai level bodoh ge tedugi. Nah, sekarang tadi sudah bersyukur sedikit dan banyak. Boro-boro nyampe banyak, nyampe ke tipe sedikit pun, kualitas sedikit pun, kuantitas sedikit pun, masih jauh kita untuk dianggap bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Apalagi banyak sedikit oge boro-boro. Nah, oleh karena itu meskipun tadi siang kita bersyukur pada Allah, mungkin tadi sore kita asal juga mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, bersyukur juga pada Allah, maghribnya juga sama, isanya juga sama, dan sekarang pun sama bersyukur lagi.
maka semua yang kita ucapkan, semua yang kita rasakan, semua yang kita sampaikan dalam ucapan lisan kita dan pikiran-pikiran kita tentang syukur, itu masih belum apa-apanya dibandingkan nikmat-nikmat yang Allah tidak pernah berhenti memberikannya kepada kita semuanya. Maka oleh karena itu, atas dasar kesadaran ini, maka kita pun tidak boleh bosan dan tidak boleh berhenti untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita dicatat sebagai golongan orang-orang yang bersyukur kepadanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang keduanya, salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih agung, Nabi pilihan, Nabi akhir zaman, pemungkas para Nabi dan utusan, Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, juga untuk keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, khususnya pasangan kita, orang tua kita, anak-anak turunan kita, saudara kita semuanya, semoga semuanya mendapatkan syafaat dari beliau pada hari keabadian kelak. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian saya hormati, seperti yang kita sudah sama ketahui bersama, malam hari ini kita bersama-sama di sini tujuannya kalau diringkes dua. Pertama, kita ingin berdoa, menyampaikan doa untuk khususnya almarhumah Ibu Sri Astuti binti Bapak Prapto Utomo. Beliau adalah istrinda tercinta dari Bapak Panijo yang sudah sama-sama kita ketahui sudah wafat berapa bulan yang lalu? Saya lupa. November ya? November 2021 ya, berarti November 2. Sekarang 6, 7, 9 bulan ya. 9 bulan yang lalu, dan kita sudah melaksanakan bersama-sama di sini doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk beliau. Maka pada malam hari ini kita pun kembali mendoakan untuk almarhumah, semoga beliau di alam barzakh atau di alam perbatasan menuju alam kebangkitan kelak, beliau mendapatkan kelapangan di alam kubur, beliau mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan kasih sayang darinya, serta mendapatkan teman terbaik di sisi Allah berupa amal terbaiknya, dan semoga Allah menerimanya dengan penuh keridhaan dan juga rahmat dan kasih sayang, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Yang keduanya, seperti yang kita juga sama-sama ketahui, pada malam hari ini kita ingin mengucapkan atau bersama-sama memohon atas nama Sohibul Bait, Sohibul Hajat, yakni Bapak Panijo, ingin memohon doa kepada Bapak Ibu semuanya tanpa kecuali, baik yang hadir di sini atau mungkin yang mendengar suara ini atau yang tahu meskipun tidak hadir di sini, mohon doa restu, mohon tambahan doa, bukan sekedar doa restu, tetapi mohon tambahan doa. Karena kan istilahnya mohon doa restu. Restu itu artinya apa? Izin ya. Mohon izin. Emang kalau nggak diizinkan nggak boleh gitu. Nah maka meskipun itu istilahnya istilah saja, meskipun ucapannya mohon doa restu, sesungguhnya bukan mohon izin, tetapi intinya adalah mohon ziyadah doa, mohon tambahan doa dari kita semuanya, agar proses pernikahan yang sudah direncanakan beberapa waktu yang lalu dan hari ini kita berada di sini kumpul bersama-sama, kemudian insya Allah hari Senin Bapak Panijo akan berangkat bersama rombongan ke calon mempelai pengantin perempuan di Banjaran, dan kemudian insya Allah akan mengadakan akad nikah pada hari itu, hari Senin, itu dilancarkan, diselamatkan dalam perjalanan. Dan kemudian setelah lancar prosesi pernikahannya, maka kemudian kita juga memohon pada Allah semoga kehidupan yang dijalani oleh beliau, oleh Bapak Panijo beserta istri, kemudian betul-betul berada dalam keadaan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
sakinah artinya tenang, mawaddah penuh dengan kecintaan, dan rahmah artinya penuh dengan kasih sayang selama hidup. Dan kita berdoa semoga seluruh kebaikan yang diharapkan oleh keluarga besar Bapak Panijo semuanya, semoga kebaikan-kebaikan itu Allah curahkan khususnya kepada keluarga baru nanti, Bapak Panijo bersama istri beserta keluarganya, anak-anak semuanya dan keluarga semuanya, keberkahan, keselamatan, kelapangan dan segala kemudahan yang Allah anugerahkan kepada beliau sekeluarga pada waktunya kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau sebagai kata pengantar sebelum kita bersama-sama berzikir pada Allah dan rangka berdoa memohon doa kepada Allah Azza wa Jalla dan rangka hal itu, maka ada baiknya mungkin sebagai sebuah sekilas aja. Dan ini tentu saja bukan tausiah, karena kita semua insya Allah sudah berpengalaman ya Bu ya, menikah sudah berpengalaman, sehingga ini istilahnya hanya tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri saja, saling menasihati, terutama untuk mengingatkan diri sendiri agar kita selalu ingat tujuan-tujuan kebaikan dari apapun yang kita lakukan, termasuk dalam pernikahan. Ada satu pertanyaan, sebenarnya pernikahan itu hukumnya apa? Wajib, sunnah, makruh, mubah, ataukah haram? Nikah itu wajib apa enggak? Wajib? Sunnah? Ya. Nah, wajib kalau ada jodohnya. Betul. Nah, sekarang sebelum saya jawab, pertanyaannya dikembalikan ke yang lain dulu. Makan itu wajib atau sunnah atau haram atau makruh atau mubah? Makan. Nah, sebagaimana makan, begitulah pula nikah. Nikah dan makan itu hukum aslinya, hukum awalnya adalah mubah. Mubah. Bukan wajib, bukan sunnah, bukan makruh, bukan haram, tetapi mubah. Nah, tetapi nikah yang semula mubah itu nanti akan berubah hukumnya ketika ada konteks-konteks tertentu. Ketika seseorang sudah seharusnya menikah, hidupnya sudah guling gasahan, sudah saatnya harus menikah, dan dia kalau tidak segera menikah misalnya ada kekhawatiran dan sebagainya, maka pernikahan hukumnya bisa menjadi wajib. Sebagaimana makan tadi kita sebut hukumnya adalah mubah. Sekarang kapan makan menjadi wajib? Kapan makan menjadi wajib? Saat lapar, betul Bu. Saking wajibnya, andaikan pun kita sedang di hutan, tidak menemukan makanan-makanan yang halal, dan kita kelaparan, kalau kita tidak makan mati. Bahkan andaikan pun ada binatang yang haram, dan itu yang kita temukan cuma itu, saking wajibnya makan pada saat itu harus dilakukan, meskipun yang dimakan adalah makanan yang haram. Untuk mempertahankan nyawa, mempertahankan jiwa, itu wajib. Dan demi mempertahankan nyawa dan jiwa, makan menjadi wajib, bahkan jika harus pun melakukan makanan yang kalau dalam kondisi normal diharamkan, asal tidak boleh berlebihan dan tidak menginginkan hal itu. Ghairu bagin wala adin, faman iturra ghairu bagin wala adin. Ya. Lalu kapan menikah menjadi haram? Kapan makan menjadi haram? Nah, makan dan nikah juga bisa jatuh haram ketika kalau makan misalnya berlebih-lebihan, perut sudah penuh sekali, habek terus makan, maka makan pada saat itu menjadi haram karena mencelakakan diri sendiri, menjadikan penyakit buat orang yang melakukannya. Lalu kapan menikah juga menjadi haram? Nikah bisa menjadi haram kalau tujuan menikah itu buruk. Tujuannya bukan demi kebaikan,
Nah, maka kalau orang menikah tujuannya buat keburukan, maka yang semula mubah bisa menjadi jatuh haram. Nah, sekarang bagaimana agar pernikahan itu menjadi sebuah kebaikan? Maka tentu saja kita semuanya, baik kita ini yang sudah punya banyak keluarga ya, itu kita niatkan dalam rangka mencari ridha Allah untuk saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena ketika seseorang sudah berumah tangga itu, di dalam rumah tangga itu kita bisa saling tolong menolong, bisa saling tolong menolong. Laki-laki minta tolong dari perempuan yang ada di rumahnya, maksudnya dengan istrinya. Perempuan juga minta tolong dari laki-laki yang ada di rumahnya, maksudnya istrinya, maksudnya suaminya. Begitulah seterusnya, dan kedua belah pihak saling membantu sehingga terciptalah kondisi yang kita harapkan itu, yakni sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka ketika seseorang menikah dengan tujuan mencari ridha Allah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka nikahnya menjadi bernilai ibadah, menjadi bernilai kebaikan, menjadi bernilai keberkahan buat keluarga yang bersangkutan. Maka insya Allah kita semua tanpa kecuali, insya Allah ketika dulu kita menikah juga tujuannya bukan semata-mata untuk hal-hal yang bersifat tuntutan dan sebagainya, tetapi pernikahan itu adalah dalam rangka mencari ridha Allah dengan aktivitas untuk saling menolong antara seseorang dengan pasangannya, sehingga pasangan itu memang sudah Allah berikan kepada setiap orang. Tadi kita sudah sampaikan di ayatnya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Allah telah menciptakan kalian semua dari satu jiwa, min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan dari jiwa tersebut pasangannya. Nah, sehingga ketika kita bersama pasangan-pasangan kita, itu berarti memang Allah sudah takdirkan untuk kita, dan semoga dengan itu kita semuanya bisa membangun rumah tangga yang sangat kita harapkan, yang sangat kita idamkan, agar mencari ridha Allah itu bisa terwujud dengan kehidupan yang kita jalani pasca pernikahan sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan selalu, baik kemarin, hari ini maupun yang akan datang, baik pernikahan-pernikahan yang sudah lama maupun pernikahan-pernikahan yang mungkin baru kemarin-kemarin, termasuk pernikahan yang akan datang. Kita doakan bersama-sama semoga Komandan Bapak Panijo kelak mendapatkan keberkahan selalu, kemudahan selalu, kelapangan selalu, dan kebaikan fid dini wad dunya wal akhirah, dan mereka menjalankan rumah tangga ini. Dan tentu saja Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada semua hambanya, dan semuanya memang Allah sudah mengatur. Bukan berarti seseorang itu melupakan yang lama, tetapi kan memang Allah juga sudah menetapkan, dan setiap orang sudah punya suratan takdirnya masing-masing, sudah punya garis hidupnya masing-masing. Bukan berarti bermaksud meninggalkan atau menghilangkan kesan dan kenangan, tetapi insya Allah almarhumah juga di alam kabarian atau dalam perbatasan, di alam barzah, meridhoi dan insya Allah menyambutnya, karena beliau Bapak Panijo juga memiliki putra, dan tentu saja almarhumah di alam barzah itu tentu saja sangat mencintai putra yang masih ada di alam dunia ini, dan tentu saja berharap semoga putranya juga mendapatkan kasih sayang seorang ibu sebagaimana almarhumah juga menyayanginya ketika masih hidup. Maka dengan harapan dan tujuan yang sangat baik ini, semoga Allah ridho dengan apa yang dijalankan oleh Bapak Panijo bersama keluarga Bagja nanti,
Dan semoga Allah menganugerahkan selalu kebaikan-kebaikan, baik untuk almarhumah yang sudah wafat maupun untuk Bapak Panijo bersama keluarga barunya nanti, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemudahan dan kelapangan, dan tetap dalam keridhaan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita semuanya turut berbahagia, turut bersenang hati, turut bersyukur, dan juga turut mendoakan dengan sepenuhnya, dengan segala hati yang sepenuhnya juga. Semoga niat baik Pak Komandan, semoga harapan baik Pak Komandan bersama keluarga Allah kabulkan, dan semuanya dimudahkan jalannya, serta harapan-harapannya Allah wujudkan. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja barangkali sebagai pengantar, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak tepat atau berlebihan. Sekali lagi mohon maaf, dan sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, apa yang saya sampaikan ini adalah merangka tausobil haqqi wa tausobil sobri, dan sesungguhnya itu juga buat diri saya pribadi dan juga untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mampu menjalankan kehidupan rumah tangga. Kalau istilah orang Sunda mah sampai Pak Potret itu nyapanya? Sampai padu, padu turun. Tahu siapa bisa aja. Sampai padu turunnya. Sampai padu tongkat, Pak. Kalau zaman dulu memang pada punya tongkat orang-orang itu ya. Kalau sudah tua punya tongkat. Kalau sekarang mau nggak pakai tongkat, tapi pakai apa tuh, Bu? Yang walker itu ya. Kalau sudah sepuh nggak bisa jalan pakai walker apa sih? Ya kayak begitu.